Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang syariah dan fikih. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 1. Pertama ada Alif Abdillah, ada Umi Fadilah, Ina Novita, dan Wahyudin. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian syariah dan fikih. Pengertian syariah. Syariah menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah, ialah hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Syariah adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya yang berupa pertama, kaidah ibadah, mengatur tata cara hubungan langsung manusia dengan Allah. Yang kedua, kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Yang kedua ada pengertian fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha, yufaqqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Berikut pembahasan tentang fikih. Yang pertama, al-ilmu. Pada ghalibnya memiliki dua pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan atau al-yaqin, dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan atau al-dalan. Yang kedua, ada al-hakam, adalah jamak dari kata al-hukum yang memiliki arti putusan. Al-hukum berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Yang ketiga, ada asy-syariah, merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syari'. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak disebut dalam fikih. Yang keempat, ada al-amaliyah, berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah, misalnya hukum-hukum i'tiqadiyah, tidak termasuk fikih. Yang kelima, kata al-muktasab, berarti fikih itu digali dan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih syari' amali yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam definisi ini tidak termasuk fikih. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat laruri tidak termasuk fikih. Yang terakhir ada al-adillah tafsiliyah, berarti dalil-dalil yang terpencil. Dalil-dalil yang ijmali atau bersifat global tidak termasuk fikih, melainkan masuk dalam ranah studi usul fikih. Dalil ijmali misalnya kas, mujmal, muqayyad, ijma', qiyas, dan lain sebagainya. B. Pembagian dan perbedaan serta hubungan antara syariah dan fikih. Yang pertama ada pembagian fikih. Ada al-syariah, adalah hukum yang diambil dari syara'. Yang kedua ada al-amaliyah, adalah hukum adalah sesuatu yang berhubungan dengan amaliyah atau aktivitas, baik aktivitas hati seperti niat atau aktivitas lainnya, seperti membaca Al-Quran, sholat, jual beli, dan lainnya. Yang ketiga ada al-muktasab, artinya yang dihasilkan dari prosesi ijtihad ulama. Dengan demikian, dikecualikan ilmu Allah, malaikat Allah, ilmu Rasul yang didapat dari wahyu. Yang kedua ada perbedaan syariah dan fikih. Pertama ada syariah tidak akan pernah salah, sedangkan fikih mengandung kemungkinan benar dan salah. Yang kedua, syariah lebih umum dan luas, sedangkan fikih hanya mencakup sisi amaliyah saja. Yang ketiga, syariah mengikat semua manusia,
Sedangkan fikih yang merupakan pemahaman para mujahid itu maka tidaklah mengikat. Hasil kesimpulan fikih seorang mujahid tidaklah mengikat mujahid lain untuk mematuhinya. Yang keempat, ada syariah bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada hubungan syariah dan fikih. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan ilmu fikih, sedangkan ilmu fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Yang keempat, ada sumber hukum, dasar hukum, tujuan, dan hikmah. Yang A, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, Al-Quran adalah firman Allah bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup di antara para nabi dan para rasul dengan pelantara malaikat. Yang kedua, ada hadis. Hadis adalah identik dengan sunnah, yakni segala sesuatu yang berasal dari Rasul berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat akhlak, tabiat, dan perjalanan Rasul. Yang ketiga, ada ijtihad, adalah pengarahan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pokok ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang B, dasar-dasar hukum Islam. Pertama, ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang C, ada tujuan. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih, yakni kita mampu menunjukkan kaidah-kaidah usuliyah yang menjadi alasan istinbat hukum, sehingga pembahasan tersebut dapat diambil nas-nas syari' dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang D, ada hikmah. Fikih dapat memberikan jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fikih juga bisa menciptakan iklim sosial, politik, perburuhan, lingkungan, dan aspek kehidupan lainnya yang baik karena fikih menghendaki adanya kemaslahatan dan menghindari mudarat. Yang kelima, ada definisi dari ibadah. Yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua adalah ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ada ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Yang keenam, ada pembagian ibadah. Pertama, ada ibadah mahdah atau khusus, adalah ibadah yang teknik pelaksanaannya telah diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadis seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ada ibadah ghairuh mahdah, yaitu umum. Ibadah tersebut adalah teknik ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan hadis seperti tolong-menolong dan tidak mengganggu orang lain. Yang ketujuh, ada bentuk-bentuk ibadah. Dalam kategorisasi salaf, ibadah secara umum dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah yang dimaksud adalah ibadah khusus atau ibadah murni, yakni suatu ibadah yang semata-mata untuk ibadah. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat, dengan urutan nilai kemurnian ibadahnya. Artinya,
Arti syahadat adalah ibadah yang paling murni, sedangkan zakat adalah paling dekat dengan dimensi sosial, lantaran memiliki dampak sosial secara langsung. Demikian pula, sholat lebih murni ketimbang puasa. Demikian seterusnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah umum, yakni kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung tertuju kepada Allah. Ia mencakup pergaulan yang baik dan menunaikan hak-hak para hamba Allah, seperti berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, musafir, dan mengasihani kaum lemah dan menyayangi binatang. Bahkan ia juga mencakup suatu perkara yang sangat penting dan perlu dalam kehidupan materi manusia, yakni mendayagunakan sarana dan memperhatikan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah tujuan hidup manusia. Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surah Al-Azariyat ayat ke-56. Makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Pengertian ibadah yang sangat luas meliputi segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas kepada Allah. Tujuannya keridhaan Allah, garis amalnya soleh. Ibadah tidak akan mengurangi prestasi kerja seorang hamba, tetapi justru akan memperoleh nilai tambah yang sangat besar, yang sangat bebas artinya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, karena segala perbuatannya dilandasi dengan motivasi luhur yang terkait dan terikat dengan zat yang maha tinggi, maha rahman dan maha rahim, maha melihat dan maha mendengar. Tujuan yang kedua adalah manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Yunus ayat ke-14 dan surah Al-An'am ayat ke-165. Karena Allah zat yang menguasai dan memelihara alam semesta atau Rabbul Alamin. Maka tugas utama manusia sebagai wakil Tuhan ialah menata alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga ada manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lain, sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau tujuan penciptaan yang pertama dan kedua lebih difokuskan pada tanggung jawab individu, maka tujuan penciptaan yang ketiga ini menegaskan perlunya tanggung jawab bersama dalam menciptakan tatanan kehidupan dunia. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.